Pukul 22, Hasya masih terjaga. Menatap handphonenya, berbalas pesan dengan Dinda. Aku harus datang ke sini. Lirihnya. Bimbang tentu saja, Hasya tidak pernah datang ke tempat ini apalagi tengah malam. Dan Dinda juga berkata itu akan sangat bahaya, mengingat dia seorang perempuan. Tapi kalau tidak datang, Hasya penasaran dengan maksud Darren. Apakah laki-laki itu berbohong atau benar? Aku harus gimana? Lirihnya frustasi. Handphonenya bergetar, Hasya dengan cepat mengambil benda pipih itu. Ya Din, kenapa? Tanyanya. Kalau lo sepenasaran itu, kita datang aja ke sana. Berhubung, malam ini gue nginep di rumah sakit. Jadi keluarnya agak bebas sedikit, ucapnya dengan suara berbisik. Jangan gila kamu, nanti ketahuan babe sama Nyak. Tamatlah riwayatmu, kata Hasya mendramatis. Jadi mau ke sana atau enggak? Kalau enggak gue mau tidur aja. Hasya berpikir sejenak, daripada mati penasaran lebih baik nekat saja. Ya, aku mau. Tapi, jam 12. Di seberang sana, Dinda mengangguk mengerti meski anggukannya tidak akan mungkin Hasya lihat. Oke, tunggu gue nanti. Sekarang gue harus ke rumah sakit dulu, sepupu kampret gue lagi sakit dan gak ada yang jagain. Hasya terkekeh, sepupu versi Dinda yang paling menyebalkan. Jika sakit selalu mencari Dinda, padahal kalau ketemu selalu adu mulut. Pintu terbuka, Hasya terperajat kaget. Menatap pintu kamarnya yang dibuka, dan si pelaku bersedekap dada menatapnya. Kenapa belum tidur? Tanyanya galak. Ini mau tidur, balas Hasya, meneguk kasar ludahnya. Takut-takut, kalau Damian mendengar pembicaraannya dengan Dinda tadi. Ini miu tidir. Kok nyebelin sih? Dengus gadis ini, saat ucapannya beberapa detik lalu ditirukan dengan gaya bicara yang sangat menyebalkan. Gue sengaja nggak telpon, nggak SMS biar lo tidur. Taunya lo nungguin telpon sama SMS dari gue kan? Pede banget, aku nggak nungguin sama sekali, kata Hasya membantah. Gengsi banget. Damian menghela napas, mendorong bahu Hasya yang duduk di ranjangnya hingga jatuh tertidur. Melebarkan matanya saat Damian mendekat, dan pemuda ini tepat di atasnya. Dengan bantuan kedua tangannya yang sebagai penyangga tubuhnya sendiri agar tidak menindih Hasya. Kak, kamu ngapain? Hasya gugup luar biasa, jarak sedekat ini dengan posisi yang sangat bahaya untuknya. Lo bohong kan? Hasya meneguk kasar ludahnya sendiri, jangan bilang Damian mendengar apa yang dia dan Dinda bicarakan tadi. Bohong apa? Hasya membuang wajah, menatap Damian dengan jarak sedekat ini tidak baik untuk kesehatan jantungnya. Tatap gue, muka gue di sini bukan di sana, ucap Damian, mengarahkan kembali wajah gadis ini agar menatapnya. Kamu apaan sih, jauhan dikit. Lo bohong kan, ucapnya lagi. Ketar-ketir Hasya, harus apa dia kalau benar Damian mendengar pembicaraan dengan Dinda tadi. Lo bohong, kalau lo nggak nungguin gue telpon dan SMS. Kerik. Kerik. Ih jauhan. Ucap Hasya mendorong keras Damian hingga menjauh darinya. Cepat-cepat bangun dengan dada berdebar hebat. Jangan gitu lagi, nggak enak tahu. Kesalnya. Tinggal enakin aja, ribet lo. Ucap kamu, jantung aku nggak baik kalau kamu terlalu dekat. Sakit, berdetaknya makin kencang dari yang normal. Damian menahan senyum, terlalu jujur dan membuatnya senang. Ya udah sini, gue kasih napas buatan. Suara tangan Hasya yang menabrak bahu Damian. Enak aja, keluar sana. Aku mau tidur. Enggak,
nanti lo nipu lagi. Katanya tidur malah masih melek. Ih Damian, aku serius mau tidur. Ngantuk banget ini, besok kan harus sekolah. Tidur aja kali, gue masih mau di sini, katanya menyebalkan, duduk di pinggir ranjang Hasya. Menghela napas sedalam-dalamnya, bolehkah Hasya tendang saja kepalanya? Siapa tahu dengan begitu Damian jadi berpikir lebih manusiawi. Terserah. Katanya, Hasya berbaring memunggungi Damian. Pura-pura terpejam, dan berharap Damian percaya lalu keluar dari kamarnya. Detik berubah menit, Damian masih setia di belakang punggungnya memainkan game. Hasya mulai gerah, sudah jam berapa? Janjinya dengan Dinda bagaimana? Tiba-tiba, di tengah kekacauan pikirannya, Damian berdiri. Sebelum pergi, Damian sempat mencium kening Hasya. Tidur nyenyak, jangan mimpi buruk. Lirihnya berbisik di telinga gadis ini. Setelah itu, Hasya mendengar suara pintu yang ditutup. Membuka mata sedikit, Hasya menengok. Melihat kondisi yang memang hanya tinggal dirinya sendiri di kamar ini. Helaan napas lega terdengar, akhirnya. Mengambil handphone, tinggal 1 jam lebih 10 menit. Lebih baik Hasya kerjakan yang lain dulu agar kantuk tidak menyerangnya, dan pilihan terbaik adalah belajar. Berbeda sekali bukan, siswi berprestasi kita yang satu ini. Suara motor, suara ribut dan banyaknya orang. Saat sampai di sini, itulah yang Hasya dan Dinda lihat. Keduanya saling menatap sebentar, ragu untuk ikut bergabung dengan para orang-orang yang tidak mereka kenali ini. Gue takut, kata Dinda. Aku juga Din, apa baiknya kita pulang aja? Setelah sampai, buang-buang bensin, katanya. Lo yakin, maksud Darren itu? Hasya dan Dinda menoleh cepat ke arah kerumunan itu, tiba-tiba mereka mengerumuni satu tempat membuatnya penasaran. Tahan Hasya. Kita jangan ke sana, bahaya, gelengnya. Dinda menarik lagi tangannya, ya kali lo ngangmong di sini terus, nggak akan dapat informasi. Hasya pasrah ditarik Dinda ke arah kerumunan itu, gadis penyuka cowok Korea ini membelah kerumunan hingga keduanya tepat berada di barisan paling depan. Dan saat itu juga Hasya melihat pacarnya dan juga Darren tengah saling berhadapan dengan emosi mereka. Begitu Darren menangkap kehadiran mereka, pemuda itu semakin tersenyum lebar. Gue mau, taruhan kali ini beda. Karel dan Bara yang melihat serentak kaget, taruhan yang disepakati adalah uang. Kenapa mendadak berubah begini? Sama halnya dengan Wira dan Bagus yang menemani Darren, tidak mengerti dengan jalan pikiran laki-laki satu ini. Damian mengangkat sebelah alisnya, tidak menjawab sama sekali tawaran Darren. Kalau lo menang, motor gue ini jadi milik lo. Tapi kalau lo kalah, Hasya harus jadi pacar gue. Mereka serempak bertanya-tanya, siapa gadis yang diperebutkan itu? Kedua teman dari Damian dan Darren serempak menepuk jidat, Darren benar-benar mencari mati. Gimana? Katanya masih tersenyum. Damian mengepalkan kedua tangannya, tidak akan dia biarkan gadisnya menjadi bahan taruhan murahan ini. Motor lo terlalu murah untuk pacar gue, miskin banget. Ejeknya. Lo takut, gue menang dan rebut pacar lo. Damian benci diragukan, emosinya yang mudah terpancing menjadi kelemahan terbesarnya. Deal, katanya tegas. Darren bertepuk tangan, lo lihat kan, pacar lo ini brengsek Hasya. Semua orang menatap pada siapa yang Darren tujukan, hingga tatapan itu jatuh pada Hasya yang menatap tidak percaya Damian. Pemuda itu membesarkan pupil matanya, meski wajahnya masih sedatar biasa. Tapi percayalah, hatinya tidak. Bos.
Kaget Wira dan Bagus akan kehadiran Hasya di tengah keramaian malam ini. Hasya pergi, Dinda yang kesal pada Damian sebenarnya ingin menamparkan wajah tampan itu. Tapi menenangkan sahabatnya dulu yang lebih penting. Hasya! Teriak Dinda, mengejar langkah Hasya. Gadis ini menangis, memeluk erat Dinda begitu mereka sudah menjauhi kerumunan itu. Dinda, sakit. Lirihnya dengan tangisan. Tenang dulu, mengusap bahu sahabatnya lembut, Dinda tidak tahu kalau kejadian ini akan seperti ini. Kita pulang ya, bujuknya. Hasya mengangguk, keduanya melangkah menuju tempat motor Dinda terparkir sebelum seorang pemuda menghadang langkah keduanya. Dinda termagu, ini bukan cowok yang membuatnya memiliki rasa pada cowok dunia nyata. Ya, itu Karel. Dengan napas tidak beraturan akibat lari, dia menghadang langkah Hasya dan juga Dinda. Jangan main pergi dulu, katanya. Aku mau pulang, kamu ngapain di sini? Bukan lihat sahabat kamu balapan dengan iming-iming taruhan besar, sarkas Hasya. Dengerin dulu. Dinda dibuat bingung, bagaimana Hasya tahu tentang Karel? Padahal selama ini, gadis ini hanya tahu Damian saja. Gue bisa jelasin, tapi jangan pergi dulu. Hasya menggeleng, semuanya udah sangat jelas, sahabat kamu cuma jadiin aku bahan taruhannya. Nggak gitu anjir, lo mending diem dulu di sini. Sampai balapannya selesai, pinta Karel. Dan biarin aku jadi barang yang putar sana-sini. Hasya tidak habis pikir dengan jalan pikiran Karel yang memintanya untuk tinggal. Lo percaya, Damian gak mungkin kalah. Apalagi ini menyangkut lo. Gue mohon, kali ini aja. Lo di sini sampai balapannya selesai, dan gue jamin semuanya akan jelas sejelas-jelasnya. Hasya menatap Dinda, yang ditatap mengangguk semangat. Tidak ada kesempatan lain untuk bisa dekat dengan Karel, berhubung mereka dipertemukan lagi dengan kondisi berbeda. Tapi, Hasya menghentikan ucapan, saat Karel merebut kunci motor Dinda. Kalian berdua nggak bisa terbang kayak kuyang, jadi pilihannya cuma diem di sini sampai balapannya selesai. Berbanding balik dengan Hasya yang jengkel, Dinda malah tersenyum bodoh. Saat Karel merebut kunci motornya, apakah ini yang namanya takdir dan jodoh? Kalau benar, Dinda siap menikah muda. Asalkan itu bersama Karel. Hasya menghela napas, jauh dari tempat keramaian bersama Dinda dan Karel. Lo nggak apa-apa? Tanya Dinda, menyentuh bahu sahabatnya ini. Hasya memberikan senyum tipis, aku nggak tahu Din, rasanya campur aduk. Dinda terenyuh, Hasya tidak pernah berkata begini. Bahkan di titik tersulitnya bertahan hidup pun, Hasya tetap optimis dan selalu ceria. Karel yang tidak jauh dari tempat mereka berdua sudah ketar-ketir, menunggu Damian dan juga hasilnya. Sementara balapan itu, Bara membisikkan pada Damian kalau Hasya masih di sini. Menunggunya selesai balapan dan menunggu alasan taruhan gila itu. Mungkin wajah Damian terkesan datar, tapi hatinya mendesah lega karena gadis itu masih menunggu penjelasannya. Balapan akan dimulai, lo tetap fokus. Karel jaga cewek lo kok, menepuk bahu Damian. Bara kembali ke posisi semula sebagai penonton dan penunggu hasil. Darren yang selaku lawan Damian tersenyum remeh, dengan sengaja memancing emosi pemuda tinggi ini dengan memberikan jari tengahnya. Damian tidak membalas, menutup helm full face-nya. Dia siap untuk mempermalukan Darren yang menantangnya dan siap untuk menghajar laki-laki itu karena berani mengusiknya dan orang-orang sekitarnya. Seorang wanita dengan memakai celana pendek dan tank top berdiri di depan mereka membawa sebuah kain kecil. Siap.
Teriaknya, dibalas suara motor yang seperti ingin memakan orang. Begitu kain itu terlepas menyentuh tanah, kedua pemuda ini melajukan motor mereka secepat mungkin. Dan lagi-lagi, Damian harus dihadapkan dengan musuh yang tidak sportif seperti Darren. Tenang namun mematikan, jika memang dengan cara kasar maka Damian menerimanya dengan tangan terbuka lebar. Saling menyenggol dan menendang bodi motor masing-masing, Darren berusaha keras agar Damian jatuh dan dia yang memenangkan balapan kali ini. "Lo bakalan kalah," teriaknya. Meski diremehkan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir Damian. Fokus ke depan dan pada curangnya Darren dalam balapan mereka. 10 meter dari tempat mereka sekarang, garis finish sudah ada di depan mata. Semakin melajukan mesin motornya, agar cepat sampai. Keduanya semakin melaju, hingga finish. Karena debu, banyak yang tidak melihat, siapa yang mencapai garis finish terlebih dahulu. Darren turun dari motornya begitu berhenti, membuka helm dan mengatakan kalau dia yang menang. Bara menghampiri Damian, menepuk bahu pemuda ini namun dibalas tepisan oleh Damian. "Siapa yang menang?" tanyanya menghampiri panitia balapan ilegal ini. "Kita lihat dulu hasilnya." Darren memegang bahu Damian. "Lo udah kalah, jadi mundur dan biarin gue sama Hasya." "Lo terlalu rendah," balas Damian. "Asal lo tahu, sebelum lo hadir, gue sama Hasya ngelakuin hal yang bahkan lo nggak pernah dapetin dari gadis itu, jadi jangan buang-buang waktu lo." Karena cintanya gadis itu, cuma sama gue. Emosi Damian tersulut, mendaratkan bogeman mentah ke wajah Darren. Darren tersenyum, berdecih tidak terima dipukul begini. Bara dan yang lainnya mencoba melerai, tapi keduanya seperti orang kesetanan terutama Damian. 3 orang yang memegang tangannya dia tepis dengan mudah, menerjang tubuh Darren dengan memukul wajah songong itu tanpa ampun. Bara kewalahan, setiap mencoba menarik Damian menjauh agar tidak memukul Darren maka pemuda itu menepisnya kasar hingga dia mundur. Frustasi Bara dibuatnya. "Berhenti!" bentak panitia. Damian berhenti dengan napas terengah, melepaskan tangannya dari kerah baju yang Darren gunakan. "Berhenti, di sini adu skill bukan adu jotos. Hasilnya juga udah ada, jadi lo berdua mending berhenti sebelum kita ketahuan polisi." "Jadi hasilnya gimana?" tanya Bara. Panitianya berdehem, dari foto bahkan videonya yang terekam. Pemenangnya Damian. Darren menoleh cepat, "Apa-apaan ini? Dia yang menang, kenapa malah Damian yang mendapatkannya?" "Lo curang, jelas-jelas gue yang menang," bentaknya. Wira dan Bagus memegang tangan Darren yang akan melayangkan tinju pada panitianya. "Udah, lo nggak perlu emosi. Tenang Wira. Hasilnya udah jelas, motor Damian lebih dulu nginjak garis finish 2 detik sebelum motor lo." Damian tersenyum miring, "Bye, pengecut." Melangkah menjauh, Damian muak dengan balapan ini. Kali terakhirnya dia menginjakkan kaki di sini. "Gimana?" tanya Karel begitu Damian datang menghampiri mereka. Tanpa basa-basi, pemuda ini memukul Karel sebanyak 3 kali. Tidak ada perlawanan, tahu kalau ini salahnya yang menyeret sahabatnya ini ke dalam balapan sialan ini. Dinda tersigap, begitu juga dengan Hasya. "Sialan lo!" bentaknya, mendorong Karel menjauh. "Sorry, gue salah." "Memang salah lo," bentak Damian lagi. Tatapannya beralih pada Hasya yang menatapnya takut, bahkan gadis itu mundur 2 langkah saking tidak beraninya dia dengan Damian. "Mobil lo." Karel memberikan kunci mobilnya, Damian menerimanya dan juga melangkah menuju Hasya.
Jangan sentuh sahabat gue. Halang Dinda, memasang badan. Damian menatap tajam Dinda, mendorong gadis ini dengan satu tangannya. Dinda hampir terjatuh, dan Damian yang memaksa Hasya untuk ikut bersamanya. Gadis itu memberontak, takut dengan Damian. Tapi, tidak ada yang berani menolongnya karena mereka juga takut dengan Damian. "Sahabat gue!" teriak Dinda yang akan mengejar, namun tangannya ditahan oleh Karel. "Hasya aman sama Damian." "Hasya takut, lo lihat sendiri." Karel tetap menahan membuat Dinda geram, sahabatnya tengah membutuhkannya, namun Karel berubah menjadi laki-laki menyebalkan di matanya. "Gue anterin lo pulang, dan jangan khawatir. Damian akan jaga Hasya sebaik-baiknya." "Nggak perlu, gue bawa motor." Karel menatap nyalang tangannya yang Dinda hempaskan begitu saja. Anjir, kemana gadis yang kemarin terlihat tergila-gila dengannya itu? Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi betina yang tidak tersentuh. Kembali pada Damian dan Hasya, gadis ini menangis saking takutnya dia dengan Damian yang membawa mobil secara ugal-ugalan. "Diem, lo bisa jangan berisik nggak sih?" bentaknya pada Hasya. Hasya menutup mulut, berusaha menahan isakannya sendiri namun tidak bisa. Hingga Damian mengerem mendadak, Hasya berteriak kaget karena tubuhnya yang maju ke depan meski menggunakan seat belt. "Gue bilang diem ya diem." Hasya menggeleng, tidak bisa melakukan apa yang Damian suruh. Damian memukul setir mobil Karel, dia membuang napas kasarnya dengan mengacak rambutnya. Suara tangisan Hasya masih terdengar sangat jelas, dan itu membuatnya semakin pusing. Tanpa bicara, Damian melepaskan seat beltnya dan juga milik Hasya. Mengangkat tubuh gadis ini untuk duduk di atas pangkuannya. Tangan Hasya bergetar hebat, takut kalau Damian akan memukulnya persis seperti apa yang dia lakukan dengan Karel tadi. "Maaf," lirihnya, memeluk tubuh Hasya erat. "Gue salah, gue emosi," ucapnya lagi. Semakin erat pelukannya, semakin Hasya bergetar. Perasaannya tidak karuan, kecewa dijadikan bahan taruhan dan takut dengan emosi Damian yang meledak-ledak. "Sayang, gue minta maaf," ucapnya lagi. Lepasin," kata Hasya dengan suara terbatanya. "Gue salah, gue bodoh karena jadiin lo sebagai bahan taruhan sama Darren. Gue salah, gue minta maaf Sya." Damian menyembunyikan wajahnya di rambut Hasya. "Gue salah, gue minta maaf," ucapnya terus-menerus. Hasya mencoba menenangkan diri, meski tangannya masih bergetar namun tidak bergetar sehebat sebelumnya. "Gue bantuin Karel, dia berhutang sama Bara. Dan bayarannya, gue harus ikut balapan itu. Taruhan awalnya bukan itu, tapi gue juga nggak tahu kenapa sialan itu ubah taruhannya dadakan." Hasya diam, bingung harus mengatakan apa. "Maaf, gue salah. Seharusnya gue nggak ikut masalah ini, tapi gue nggak bisa diem aja kalau Karel dalam masalah." Damian mengusap lembut pipi gadisnya yang basah oleh air mata, semakin sakit Damian melihatnya. Karena dia, Hasya mengeluarkan air mata kesedihan. "Maafin gue, lo mau hukum gue kayak gimana pun. Tapi jangan minta pisah, gue nggak bisa Sya," katanya. Hasya kasihan, padahal di posisi sekarang ini. Seharusnya dia yang harus dikasihani. "Damian, kamu, balapan gini udah lama. Lanjutnya." Damian menggeleng cepat, "Ini balapan kedua gue, dan balapan terakhir gue. Gue nggak mau, lo jadi bahan taruhan lagi dan jadi mainan." "Tapi kamu sendiri yang setuju sama taruhannya." Damian memejamkan mata, betapa bodohnya dia menerima taruhan tidak masuk akal itu. "Gue salah, pikiran gue udah nggak bisa diajak kerja sama.
Gue, katanya tidak tahu harus melanjutkannya seperti apa. Damian, panggil Hasya lembut. Damian menatap netra gadisnya yang sedikit memerah karena menangis tadi, melebarkan kedua netranya. Damian merasa dia berhalusinasi. Wajah Hasya menjauh setelah mencium pipi pemuda ini. Jangan emosi, aku takut lihat kamu mukul orang kayak tadi.